mulai ya biar ini. Ayo dimulai. Halo, selamat siang. Saya Nisa Fitriana dan teman saya. Aziz Altalis. Loh, saya Adriansyah. Jadi apa sih orientalis itu apa sih? Masih bisa jelasin seperti itu. Apa orientalis? Sebenarnya kita mau jelaskan secara ini ya, secara sederhana dulu lah. Ya, coba kita. Jadi kalau kita pengen tahu orientalis itu apa, orientalis ini sebenarnya orang-orang barat yang mengkaji timur. Jadi sebenarnya kata orientalis ini lebih melekat kepada para akademisi, para peneliti, sejarawan yang mereka memang mengkhususkan pengkajian mereka itu terhadap timur. Jadi mereka ini para peneliti dari barat ini memang mereka mengkaji berkaitan dengan budaya, sejarah, studi agama. Ya, jadi mereka mengkaji sosial maupun politik. Nah, itu yang mereka kaji sebenarnya. Jadi kalau kita tanya ini orientalis itu apa, dia kembali lagi kepada penjelasan di awal. Jadi orientalis ini para peneliti, sejarawan, akademisi yang mereka mengkhususkan mengkaji timur. Mungkin seperti itu. Pasti kan ya kalau kita mau mengetahui sesuatu tidak terlepas dari sejarahnya. Nah, gimana sih sejarah orientalis tuh gitu sampai bisa disebut orientalis gitu? Coba dijelasin dulu aja saudara. Kayaknya paham sekali tentang sejarah orientalis. Aku kurang paham, cuma tahu orientalis itu dari dulu sudah ada. Perkembangannya banyak. Di banyak perkembangan itu yang paling terkenal tuh ada 7. Ada 7. Iya. Apa aja tuh? Apa aja tuh? Yang pertama tuh pada zaman Yunani kuno. Oh, jadi udah ada. Iya. Orientalis orang-orang dulu itu udah mengkaji timur zaman Yunani kuno. Dalam karyanya Herodotus di situ ada. Dengan karya-karya timur gitu. Yang Terus? kedua itu tentang di era Kaisar Romawi. Oh, udah ada ya. Kaisar Romawi itu kan jaya-jaya. Itu sudah mulai untuk dulu. Untuk kepentingan politik, atau kepentingan apapun itu. Yang ketiga, zaman Renaissance. Karena zaman Renaissance ini benar-benar perubahan semua di Eropa tentang ilmu-ilmu itu perkembangannya di situ. Nah itulah jadi abad pencerahan. Renaissance sekitar di abad 18. Itu pencerahan itu. Iya, tapi itu bukan partai ya. Oh. Jadi itu Terlalu jauh. terlalu jauh ya. Jadi itu bisa zaman itu. Kalau nggak salah juga di abad pencerahan ini mulai disebut apa ya, kayak udah mulai disiplin ilmu ya orientalisnya. Di abad pencerahan ini baru disebut sebagai orientalis ya. Iya. Oh, ya. Terus setelah abad pencerahan, Jadi sebelumnya itu kayak nggak disebut itu orientalis. Jadi nggak ada nama terkhusus buat ini loh orientalis. oh, Masih ya. belum. Ya. Padahal di abad 18 ini orientalis itu ini loh. Nah, belum mulai masukkan ini orientalis ini orientalis. Nah itu pada di era kolonialisasi. Orang era Di abad kolonialisasi sekitar abad 20-an. abad 20-an, 21 ketika sekamnya perang dunia. Berarti ada kepentingan politik di situ. Entah itu untuk menyerang atau untuk bertahan. ya. Yang terakhir ada tentang kritik terhadap orientalis di abad ke-20-an. Karena di abad ini mulai orientalis ini penuh kritikan. Karena orientalis sangat-sangat mencekam sekali. Berarti di situ udah disebut orientalis di situ. Masuk pertanyaan terakhir, gimana sih tanggapan kalian menurut kalian? Kalau aku mungkin memberikan satu tanggapan, mungkin kita tidak bisa menilai secara mentah-mentah orientalis itu buruk. Mereka juga punya sisi yang baik. Mungkin juga kita bisa lihat beberapa fakta mungkin dari mereka yang tidak baik. Tapi terlepas dari itu, mereka para akademisi, mereka para peneliti, mereka para orang-orang yang mempunyai disiplin ilmu yang baik. Jadi mereka bebas untuk mengkaji timur itu dengan sesuka mereka sih sebenarnya. Kalau Ajis gimana nih? Tanggapan ke orientalis itu sendiri itu gimana? Udah kan lebih ke keberhati-hatian ketika belajar orientalis. Gimana nih? Hati-hatinya gimana nih? Seperti aku katakan tadi, karena di dalam orientalis itu kan karya orang barat. Iya. Dia bisa memutarbalikkan apapun itu. Iya. Ada unsur lain. Ada unsur lain. Kita harus berhati-hati, harus bisa memfilter. Jangan gampang terbawa sama barat, namun jangan juga terlalu skeptis dengan yang ada di timur itu sendiri. Iya. Karena tidak akan sadar kalau dia di dalam tempurung, kalau dia tidak keluar dari tempurung. Wis. Siap. Jadi